Jadi kalau saya Kepikiran mengatakan aja. Muhammad, kalau saya mengukur Muhammad, ya, saya mengukur nabinya orang Islam dengan Alkitab saya. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh bahwa Muhammad cabul. Karena dia selalu pengen kawin, pengen kawin, pengen kawin. Kalau dia nggak cabul, dia pasti kawinnya nenek-nenek 70 tahun. Tapi karena dia kawinnya jauh lebih muda, bahkan ada anak kecil satu kan. Muhammad bukan pedofil ya. Anda salah loh kalau bilang ngomong Muhammad pedofil. Kenapa? Kalau kata pedofil itu berarti berulang kali. Ya apologet Kristen jangan kali lagi bilang Muhammad pedofil. Karena kalau pedofil itu artinya berulang kali. Ya kayak Syekh Puji. Nah itu pedofil. Syekh Puji. Kalau Muhammad bukan pedofil, tetapi dia mengawini anak di bawah umur. Itu salah kalau dalam undang-undang Eropa. Tetapi bukan pedofil. Ya, jadi apologet hati-hati. Juga mengawini anak di bawah umur yang benar, ya itu termasuk cabul. Termasuk cabul, anak di bawah umur dikawinin, menstruasi aja belum, ya kan? Terus apalagi pengen mengawini Bunda Maria tadi kan, nah itu udah cabul, artinya belum masih jauh di sana udah mau ngawinin. Nah itu cabul. Jadi saya nggak salah, makanya Gus Yakut ayo sini dong. Makanya ukuranmu apa? Ya kan? Kenapa kamu sakit hati? Adrian Mando, Tini Siregar bilang sakit hati. Berarti keimananmu cetek sekali. Nah, kalau mau tanya bisa ketangkep nggak? Iya, Nggak bisa. Bukan nantang, nggak bisa. Nggak sulit. bisa. Pakai undang-undang hate speech. Saya tidak pernah hate speech. Kalau tadi, saya tunjukkan itu hate speech yang tadi itu. Saya kan suruh Anda semua untuk mengasihi orang Islam. Perangi ideologinya. Dengan apa? Dengan yang penginjilan. Bagaimana memerangi ideologi Islam? Dengan marturia, penginjilan. Ya kan? Nah, lalu Anda akan dibalas dengan aniaya. Kita tidak boleh membalas dengan perang lagi, dengan perang fisik. Kita terus begini. Inilah yang diizinkan oleh Tuhan Yesus, seperti yang saya lakukan ini. Berseru sekeras-kerasnya dengan segala resikonya kan. Yohanes dibunuh gara-gara ngomongin si Herodes cabul, ya kan? Yohanes itu dipenggal kenapa? Gara-gara nuding mukanya Herodes cabul, sama. Saya pun dikejar mau dibunuh gara-gara saya nuding mukanya Muhammad cabul kan? Bedanya apa saya sama Yohanes Pembaptis kalau saya mati nanti? Ya kan? Maka saya akan ditahbiskan menjadi nabi kan, benar-benar akan diakui oleh nabi seluruh umat manusia. Satu-satunya yang berani menyuarakan Muhammad cabul kan cuma saya di seluruh dunia. Coba ada nggak? Nggak ada kan yang berani bilang Muhammad cabul. Cuma saya doang yang berani terang-terangan begini. Karena saya seorang nabi kan, dan saya tugasnya Betul. meluruskan kesesatan Muhammad Abdul aja dan gak berani. kecabulannya. Iya, Dibuka habis. iya dong. Kita harus bilang kenapa cabul? Karena dia menikah bolak-balik, ya kan? Ya kan bahkan ada yang tidak, bahkan budak-budaknya pun ditiduri, bahkan pembantunya pun ditiduri di ranjang istrinya. Coba bayangin kalau Anda melihat ya, Anda ibu-ibu, kalau Anda melihat suami Anda niduri pembantu Anda di ranjang Anda, apa yang terjadi? Diamputasi lah Moral titiknya lah. apa yang ingin ditunjukkan? Dikelitikin sampai Dia mampus. Agak saya diamputasi sakit. titiknya itu loh, kemarin itu loh yang terjadi di koran-koran tuh, sama istrinya diamputasi suaminya tuh titiknya kan. Iya. Iya dong. Nah, kalau Jokowi bilang kemarin kan, kalau ada yang seks dengan anak kecil ya mau dikebiri, ya kan? Muhammad itu kan seks dengan anak kecil dikebiri kan. Yang kedua, ya kan? Itu katanya sudah yang ketiga sekarang bukti Muhammad cabul. Yang pertama kan karena Mutilasi tua-tua. dikasih ayam. Ya udah 2 saja cukup dah. Nanti yang ketiga buat besok. Jadi itu sebuah bukti. Itu adalah sebuah bukti bahwa ayo Gus Yakut debat agama sama saya yang benar. Ya, jangan ngomong masalah tanggung jawab. Saya juga nggak kenal sama Gus Yakut. Ya, saya nggak pernah nyuri dari rumahnya Gus Yakut. Ya, nggak pernah curi apa-apa dari rumahnya Gus Yakut. Jadi apa yang bertanggung jawab? Saya nggak pernah pinjem barangmu nggak dikembalikan juga nggak pernah kan. Kalau pinjem barangmu terus rusak gitu kan, ya saya kudu tanggung jawab dong. Saya pinjem mobilmu rusak, saya pinjem motor rusak, ya saya kudu tanggung jawab. Kalau saya gara-gara saya ngomong begini terus kamu bilang saya nggak tanggung jawab, saya tanggung jawab tiap hari saya nampak muka begini kok, saya tanggung jawab.
coba yang lain-lain. Mana itu berani tampak muka, kan saya berani tampak muka. Gitu ya. Jadi saya bukannya nggak tanggung jawab, saya tanggung jawab sekali. Cuman masalahnya apa berani Gus Yakut debat sama saya. Dia tahu ilmunya nggak nyampe. Nggak berani Gus Yakut debat sama saya. Gitu ya teman-teman ya. Wartawan TV One, ayo dong. Live. Anwar Abbas suruh debat sama saya. Ya kan? Coba buktikan. Ya kan? Buktikan dong kalau saya salah dong. Kan begitu kan. Oke, gitu ya Pak Bidadara ya. Jadi memang sulit. Iya. Memang sulit. Oke, Sama-sama sulit Pak ya. Kapolri juga sulit, saya juga sulit sekarang ini. Serba sulit karena sekarang beliau saya dengar dia seorang Kristen yang saleh juga loh. Bingung juga loh. Bingung dia Kristen Oh, iya. apalagi Lagi kalau bilang diguncang. apalagi terus kalau ngomong terus jemaatnya Stephen Tong, wah, kelar dah. Dia akan gunakan segala macam dedikasinya buat kejar saya. Bukan masalah Sekarang lagi Kristen, guncang masalahnya masalah dedikasi kalau ini, Bu. Ya kan, masalahnya adalah masalah dedikasi Betul, sekarang. betul. Kalau ini saya ini membuat Pak Kapolri di dalam cobaan yang berat. Dan saya betul. tidak, saya juga nggak suka. Kok bisa pas beliau ya gimana? Memang momentumnya bisa pas begitu, ya kan? Wah, jadi salah ya, Udah bukan saya. direncanakan itu. Iya, bukan saya Direncanakan bilang Tuhan. mentang-mentang Kapolri Kristen. Oh enggak, Pak Kapolri itu pasti akan dengan gila-gilaan tangkap saya gimana pun caranya. Itu yang membuat saya ngeri-ngeri sedap. Kalau Kapolrinya Muslim, saya nggak akan ngeri-ngeri sedap. Nggak akan takut saya. Justru nggak takut saya. Ya kan? Pasti nanti mereka cuma akan bikin retorika doang. Nah ini masalahnya Kapolrinya Kristen dan katanya orang yang saleh. Tapi saya nggak tahu kalau begitu ngomong orang ini, waduh, serem ngeri-ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kali ini kita sebagai umat Islam sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini kita diuji oleh Allah, melatih kesabaran kita. Salah satunya adalah sekarang penghina atau yang mengaku Nabi Muhammad, yang mengaku Nabi yang ke-26, yang bernama Joseph Paul Zhang berulah kembali. Baru beberapa hari membuat konten, ya, membuat konten yang membuat sakit hati seluruh umat Islam di dunia. Sekarang baru beberapa hari sudah berulah lagi membuat apa? Yaitu pernyataan yang menyudutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia yang tidak terpuji. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dia bilang mohon maaf, Nabi adalah seorang yang cabul. Naudzubillah, sakit hati ini. Sakit hati ini. Jadi ngomongin dia, ngomongnya itu, ngomongin Nabi, ngomongin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan sejarah. Dia menunjukkan kebenciannya kepada umat Islam. Kalau dia adalah orang beragama, pastinya dia tidak akan seperti itu. Pasti dia ini bukan orang beragama. Orang beragama mengajarkan yaitu kebaikan, bukan mengujar kebencian seperti itu. Sekarang Paul Zhang ini sekarang sedang diantaranya diburu oleh polisi. Alhamdulillah, terima kasih kepada kepolisian Indonesia. Langsung bergerak, langsung mencari siapa namanya Paul Zhang ini, ya apa Joseph Paul Zhang ini katanya ada di Jerman. Bahkan alhamdulillah, terima kasih Kapolri kita, Kepolisian Republik Indonesia sudah menghubungi Interpol. Alhamdulillah. Nah, kenapa kalau ini tidak diselesaikan dengan apa? Dengan secepat mungkin, atau tidak ada yang namanya penegasan dari pemerintah kita, ini bisa melebar kemana-mana. Karena ini bukan hanya menyangkut umat Islam di Indonesia saja. Karena namanya umat Muslim, ikhwatun, bersaudara semuanya, mau Muslim di Indonesia, mau Muslim yang berada di Jerman, mau Muslim di Amerika, dimanapun, ikhwatun, bersaudara. Oleh karena itu, kita serukan saudara-saudara Muslim
dimanapun Anda berada, baik itu di luar negeri, kita harus tegas dengan sikap pernyataan Joseph Paul Zhang ini yang justru ia menjadi DPO, ya, menjadi buronan polisi. Ini justru dia bukan malah semakin takut, justru ia malah selalu mengejek, malahan dia ngejek pejabat kita, Gubernur Anies ejek juga, wartawan TV One disemprot juga. Naudzubillah. Ini melebar kemana-mana, seakan-akan ketika kepolisian kita sudah memblokir akun YouTube-nya, dia seperti ngejek bicaranya, ngomongnya seperti ngejek. Apa dia bilang? Kalau bukan, kata si Paul Zhang, ya, soal Joseph Paul Zhang ini, kalau bukan nggak bisa ngeblokir akun saya, bukan namanya Kapolri, ya wajarlah pinter Kapolri daripada saya. Seperti itu bilangnya. Ini luar biasa, umat muslim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini, kita tangkap, kita berikan kepada hukum, ya, agar dihukum seberat-beratnya, agar tidak terjadi lagi penistaan agama, apalagi menghina Rasulullah SAW, ya, apalagi menghina Rasulullah kekasih kita, yang begitu ia menyebut Rasul ini, mohon maaf cabul, Rasul ini tukang kawin, naudzubillah, sunnah, naudzubillah. Dia bicara tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Al-Quran dan hadis dan sejarah-sejarah Nabi. Begitu mulianya akhlak baginda Rasulullah SAW. Ini manusia, kalau tidak bertobat kepada Allah, pasti dia akan kena adab. Pasti dia akan kena adab. Dajjalnya nih, dajjalnya luar biasa. Kita harus sabar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pemerintah kita, Kepolisian Republik Indonesia, segera menangkap, menindak tegas, menghukum yang telah menistakan agama, yang telah menghina Rasulullah, yang telah menghina umat Islam. Naudzubillah, semua naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dengan ada hikmah peristiwa ini, kita ambil hikmahnya dengan ada peristiwa ini. Ketika Nabi kita dihina, dilecehkan, agama kita dihina, lalu kita merasa sakit, berarti kita sudah bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat, iman yang kuat, semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.